Shalom, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan saudara-saudara sekalian, juga para pendengar Radio Republik Indonesia. Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Bogor pada hari ini, hari Minggu, tanggal 25 Oktober 2020. Kebaktian ini juga sekaligus untuk membuka rangkaian Pekan Keluarga dalam rangka hari ulang tahun Gereja Kristen Pasundan ke-86. Kebaktian kali ini akan dilayani oleh Pendeta Deda Nimrod Simatupang SSI, Pendeta Jemaat GKP. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan membuka kebaktian dengan menyanyikan lagu dari pelengkap Kidung Jemaat 27 ayat 1 sampai 3. Nyanyikanlah nyanyian baru. Besarkan nama
Bapak Ibu Saudara, anak-anak dan juga pendengar Radio Republik Indonesia, mari kita memulai kebaktian kita pada saat ini dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita memasuki pekan keluarga Gereja Kristen Pasundan ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Firman Tuhan yang membimbing kita dalam kebaktian pembukaan Pekan Keluarga Gereja Kristen Pasundan ini diambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayatnya yang ke-18 yang mengatakan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syukur kita ke hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, di tengah pandemi COVID-19 ini, kami tetap bersyukur atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Secara khusus, syukur atas penyertaan-Mu bagi kami, Gereja Kristen Pasundan yang memasuki usia 86 tahun. Engkau Allah yang mengenal diri kami seutuhnya, dan tidak ada hal yang tersembunyi dari hadapan-Mu. Berikanlah Roh Kudus-Mu bagi kami, agar ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu. Kuduskanlah kami sebagai bagian dari keluarga besar Gereja Kristen Pasundan, agar dengan penuh kesungguhan melakukan ibadah bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Jemaat Tuhan, mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita, yang kita awali dengan pengakuan dosa secara pribadi dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak, dengarkanlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita sebagaimana dituliskan dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16 yang demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta yang mencari keselamatan hanya kepada Yesus Kristus, bahwa pengampunan dosa dan keselamatan diberikan Allah bagi kita. Amin.
Bapak Ibu Saudara, anak-anak dan pendengar Radio Republik Indonesia, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan mari kita mempersiapkan diri kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Di tengah situasi yang serba sulit ya Tuhan, tidak jarang kami menemukan banyak sekali godaan. Godaan untuk mementingkan diri kami, godaan untuk meninggalkan Tuhan, dan godaan untuk berlaku curang dalam hidup. Tetapi pada saat ini kami kembali mau mengarahkan hati kami kepadamu. Kami ingin semakin mengenal kehendak-Mu, dan kami percaya firman-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu bagi kami semua. Urapi kami dalam hikmat dan pengertian ya Roh Kudus, agar firman yang Kau sampaikan kepada kami bukan hanya dapat kami dengar, tetapi kami juga dapat belajar melakukannya dalam hidup keseharian kami. Maka dalam nama Yesus Kristus, berfirmanlah bagi kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, anak-anak dan juga pendengar RRI, firman Tuhan pada saat ini didasarkan pada surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika. 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Firman Tuhan mengatakan kepada kita demikian. Kamu sendiri memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan, atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara. Bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui. Dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tidak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Sampai semikian jauh pembacaan Alkitab kita. Maka yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya sekadar membaca, tetapi yang juga terus berusaha melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, anak-anak dan juga pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saudara-saudara berada, pada saat ini kita memulai rangkaian Pekan Keluarga Gereja Kristen Pasundan. Secara khusus dalam rangka HUT ke-86 Gereja Kristen Pasundan
Di tengah pandemi ini kita mau merenungkan tema besar, yaitu menjadi gereja yang senantiasa bersyukur di tengah krisis, di tengah pandemi, di tengah kesulitan. Nah, Bapak Ibu Saudara dan juga pendengar RRI, pada pembukaan hari ini kita membaca surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Jemaat di Tesalonika ini menjadi jemaat yang paling pertama disurati oleh Paulus. Jadi 1 Tesalonika ini adalah surat yang paling tua di dalam perjanjian baru. Nah, bicara tentang jemaat di Tesalonika, kita perlu dulu membayangkan apa yang terjadi di sana. Apa yang pada saat itu mereka alami ketika mereka menjadi jemaat yang telah dibimbing, dididik, diberikan teladan oleh para rasul, terkhusus Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudara, anak-anak dan juga pendengar RRI, jemaat di Tesalonika pada saat itu dengan sangat kuat menerima pemahaman bahwa zaman ini sudah mencapai akhirnya, atau dikenal dengan kata parousia, bahwa sekarang itu sudah pada zaman akhir, dan kemudian dengan giat menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Jadi pemahaman teologi yang sangat kental di dalam kehidupan jemaat di Tesalonika adalah tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Mereka orang-orang yang dengan serius menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang serius yang berubah di dalam Kristus. Mereka adalah orang-orang yang secara serius membangun gaya hidup baru, iman yang betul-betul sungguh di dalam Kristus. Karena mereka punya keyakinan iman bahwa Yesus Kristus akan datang untuk kedua kalinya dalam waktu yang dekat. Tapi ternyata waktu yang dibayangkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun nggak kunjung datang. Tuhan Yesus ternyata tidak segera datang seperti yang mereka pahami. Tuhan Yesus tidak datang untuk kedua kalinya seperti yang mereka bayangkan. Bahkan ketika generasi pertama yang mendengarkan pengajaran ini ternyata sudah ada yang mulai meninggal dunia, mulailah timbul tanda tanya, kapan Tuhan Yesus datang? Nah, di tengah kondisi pertanyaan teologis itu, jemaat di Tesalonika mendapatkan godaan. Ada suara-suara yang lalu kemudian mencoba menggoyahkan iman mereka dengan mengatakan, tuh kan, apa kami bilang, ngapain kamu harus berbuat baik kayak gitu? Itu hal yang konyol. Hidup itu realistis aja. Orang baik itu pasti hidupnya susah. Kalau orang jujur-jujur banget pasti akan menderita. Hidup itu harus realistis, coy. Apalagi kalau hidup itu ternyata punya banyak tekanan sebagai orang Kristen. Alah, gue bilang juga apa? Jadi orang Kristen cari musuh namanya. Jadi orang Kristen ditinggalin temen itu mah. Godaan-godaan itu bersuara dengan sangat kuat di tengah jemaat di Tesalonika dan membuat mereka mulai goyah. Ada yang akhirnya mulai kembali menyembah berhala. Ada yang akhirnya mulai berlaku seperti dulu lagi. Yang sudah menjadi manusia baru mulai menggunakan gaya-gaya lama lagi. Hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, hal-hal yang seharusnya dilakukan di dalam Kristus mulai ditinggalkan karena godaan tadi. Hidup benar mah wah batur. Hidup jujur mah sengsara. Hidup baik mah temennya dikit. Dan lain sebagainya. Apalagi ada yang dengan sembrono, ada kompor meleduk gitu ya, yang bilang bahwa rasul-rasul itu mau memorotin kamu, rasul-rasul itu mau cari untung pada kamu, rasul-rasul itu memperdaya kamu, mereka itu mau cari keuntungan dengan cara mencari murid. Lalu kemudian mulai memunculkan sebuah isu bahwa apa yang diajarkan oleh para rasul, apa yang disampaikan oleh para rasul adalah sesuatu yang gak masuk akal, gak realistis. Bahkan menghina bahwa para rasul itu adalah orang-orang yang matre, cari duit, cari keuntungan dengan pengajaran yang mereka berikan. Krisis teologis terjadi, krisis iman terjadi, dan krisis moral juga mulai terjadi. Bukan hanya mereka mulai beralih menyembah lagi berhala-berhala, bukan hanya kembali mereka mencari dewa-dewi yang tidak jelas, tetapi moral mereka yang tadinya sudah mulai baik dengan godaan kata dalam tanda kutip realistis aja hidup mah bro gitu ya. Lalu kemudian mulai mengalami kemerosotan.
Ada yang mulai terjebak bahwa mengatakan hidup baik itu sia-sia, hidup benar itu sia-sia. Dan akhirnya mereka mulai berpikir, ya juga ya. Kalau ternyata hidup jujur itu bikin duit penghasilannya berkurang, ya ngapain jujur ya? Toh Yesus juga nggak akan segera datang. Katanya Yesus mau datang, sampai sekarang nggak datang-datang. Iya juga ya. Ngapain saya hidup susah? Kalau Yesus nggak segera datang, kalau pengharapan di dalam Yesus itu ternyata tak kunjung bisa saya alami, ya ngapain saya buang-buang waktu mengalami hidup susah karena hidup benar dan baik ya? Moralnya mulai goyah di sana. Tidak ada lagi kesetiaan, apalagi rasa syukur. Tidak ada lagi keseriusan untuk tetap di dalam Tuhan. Bahkan sebagian sudah menganggap bahwa keyakinan pada Yesus Kristus adalah kesia-siaan. Nah, di tengah kondisi seperti itulah Paulus mengirimkan suratnya kepada jemaat di Tesalonika. Dan dalam suratnya, kalau kita baca secara lengkap gitu ya, bagaimana Paulus mau menguatkan agar ayo tetaplah menjaga kekudusan, tetaplah menjadi orang-orang yang saleh, tetaplah setia di dalam Tuhan. Tapi secara khusus kita baca apa yang dalam pasal 2 ayat 1 sampai 12. Paulus dalam ayat yang pertama mengatakan, kamu sendiri tahu bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Karena seperti kamu tahu bahwa sebelumnya kami juga dianiaya, dihina di Filipi. Tapi karena pertolongan Allah, kami tetap diberikan keberanian untuk memberitakan Injil. Paulus mau menegaskan bahwa ajarannya, teladannya, didikannya tidak pernah sia-sia. Bahkan kalau kita membaca lebih utuh 1 Tesalonika ini, kita akan menemukan juga kalimat-kalimat di mana Paulus ingin menantang, mana buktikan ajaran tentang kebenaran, ajaran tentang kebaikan di dalam Tuhan yang bertentangan dengan prinsip moral. Enggak ada. Maka Paulus mau menggambarkan bahwa apa yang menjadi nasihat kami itu tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni atau di dalamnya kami ingin memperdaya. Enggak ada. Semua yang diajarkan, semua yang dididik, semua yang diteladankan oleh Rasul Paulus dan Rasul yang lain adalah sesuatu yang memang secara prinsip itu adalah hal yang benar, hal yang baik, hal yang mutlak. Dan tidak akan ditemukan kecacatan di sana. Karena Paulus meyakini segala sesuatunya itu adalah dari Allah. Bahkan Paulus memberikan sebuah tantangan, kami tidak pernah berupaya untuk meminta dipuji orang. Apa yang kami lakukan sebagai teladan, apa yang kami ajarkan, apa yang kami didik, tidak pernah dilakukan sebagai upaya untuk dipuji, untuk dibangga-banggakan, untuk lalu kemudian mendapatkan keuntungan dari orang lain. Gak ada. Paulus menegaskan, kami berbicara tentang Injil adalah karena kami ingin menyukakan Allah. Bahwa apakah Allah akan datang dengan cepat? Apakah Yesus Kristus akan datang untuk kedua kalinya dalam waktu yang cepat atau masih lama? Apakah akan tiba 1-2 tahun atau masih ribuan tahun yang akan datang? Tapi secara prinsip segala yang dilakukan adalah karena kami ingin menyukakan hati Allah. Bahkan ketika tuduhan demi tuduhan itu diberitakan tentang para rasul ingin cari keuntungan, para rasul ingin cari duit, para rasul akan jadi beban dan seterusnya. Paulus mengatakan, bahkan kami juga berjerih lelah. Kami juga bekerja siang dan malam supaya kami tidak jadi beban. Paulus ingin membuktikan bahwa kami mengajarkan kebenaran bukan supaya kami lalu kemudian mendapatkan uang dan keuntungan. Enggak ada. Tapi semua itu dilakukan dengan dasar yang jelas, yaitu cinta kasih kepada jemaat Tuhan, yaitu kepada jemaat di Tesalonika. Bahkan ketika ia melakukan semuanya, ada banyak hal yang dianggap sebagai ketidaknyamanan justru terjadi. Penganiayaan, dihina, itu terjadi dalam hidup Paulus dan para rasul yang lain. Tapi Paulus berani mengatakan, kamu saksinya, Allah juga jadi saksi tentang motivasi dan bagaimana gaya hidup kami sebagai rasul Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Saudara, anak-anak dan juga pendengar Radio Republik Indonesia,
dari apa yang disampaikan dalam 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12 ini. Kembali mengajak kita juga berefleksi di sepanjang pekan keluarga ini. Kita diajak untuk bertanya, adakah iman kita di tengah situasi yang sulit seperti saat ini juga sudah mulai goyah? Mungkin ketika bulan Maret kita bersama-sama terus diingatkan, mari kita doakan supaya COVID-19 ini segera berakhir. Mari kita terus bisa saling menolong. Mari kita mau berbagi. Biarlah COVID ini segera berakhir. Kita waktu itu mungkin punya bayangan, oke, baik, kita akan terus dukung dalam doa. Saya mau akan terus berbagi. Saya mau akan terus memperhatikan sesama saya. Karena kita berpikir, COVID mungkin sebulan 2 bulan akan selesai. Tapi ketika ternyata COVID ini sudah 8 bulan, masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Adakah lalu kemudian iman kita, keyakinan kita, dan ketulusan hati kita dalam membangun semangat berbagi itu hilang? Atau jangan-jangan kita sudah mulai terkena godaan, alah mana doa lu juga kagak manjur-manjur. Mana katanya doa orang Kristen, mana nih COVID gak selesai-selesai. Dan lalu kemudian kita sudah mulai kehilangan pegangan. Iya ya Tuhan, kenapa doa saya kok gak terjawab-jawab? Jangan-jangan ini memang Tuhan ini gak maha kuasa. Emang Tuhan gak dengar kita. Emang Tuhan kita jangan-jangan salah dan lain sebagainya. Bapak ibu saudara, anak-anak dan juga pendengar RRI, Allah kita tetap Allah yang berkuasa dan berdaulat. Dan kekuasaan Tuhan tidak bisa diukur hanya berdasarkan apakah Ia menjawab doa kita seperti yang kita mau atau tidak. Ketika ternyata Allah punya rencana yang berbeda dengan apa yang kita bayangkan, maka bukan berarti kekuasaan Allah itu gagal. Ketika Allah tidak menjawab doa kita seperti yang kita mau, bukan berarti bahwa Allah tidak sayang. Tapi justru di sana kita yang seharusnya semakin belajar. Apa rencana Tuhan yang belum kita tangkap. Dan bukan berarti itu semua menjadi alasan bagi kita untuk berlaku tidak setia, hilang pengharapan, atau bahkan berhenti bersyukur kepada Tuhan. Jemaat di Tesalonika diombang-ambingkan dengan seruan-seruan, isu, dan godaan-godaan semacam itu. Tapi mari kita percaya bahwa doa memang mungkin tidak mengubah keadaan di luar sana. Tapi doa kita yang tulus kepada Tuhan bisa mengubah hati dan pikiran kita menghadapi persoalan di luar. Doa mungkin tidak membuat persoalan itu hilang lenyap, tapi doa membuat kita mengalami keberanian. Yang hilang lenyap adalah ketakutan, kecemasan dalam diri kita. Di bulan Maret mungkin kita waktu itu masih bersemangat mendoakan, masih bersemangat untuk meyakini bahwa ya Tuhan berkati. Maka pada saat ini dalam pembukaan pekan keluarga, dalam semangat kita terus merefleksikan untuk hidup setia dan bersyukur di tengah pandemi, saya juga mau mengajak kita semua, Bapak Ibu Saudara, anak-anak dan pendengar RRI, tetaplah berdoa, tetaplah bersemangat, tetaplah bangun kualitas komunikasi kita dengan Tuhan dengan baik. Demikian juga dengan perbuatan-perbuatan baik dan benar lainnya, sebagai bentuk ucapan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Pandemi sudah 8-9 bulan kita alami. Tapi toh hari ini kita masih bersyukur karena pemeliharaan Tuhan ada. Jemaat di Tesalonika menantikan kapan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Walaupun tidak apple to apple, walaupun bukan berarti sama persis, tapi bicara tentang penantian pada saat ini mungkin kita juga mengalami penantian yang kurang lebih mirip lah. Kita juga pada posisi penantian, menantikan kapan krisis ini berakhir, kapan pandemi ini usai. Tapi di tengah penantian yang mungkin masih tanda tanya buat kita, itu bukan alasan bagi kita untuk meninggalkan Kristus. Tetaplah menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Tetaplah menjadi anak-anak Tuhan yang mengerjakan kebenaran dan kebaikan.
Dan tetaplah menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki hidup yang kudus di dalam Tuhan, serta jadilah anak-anak Tuhan yang mau membangun relasi yang positif, yang mau sepenanggungan dengan sesama, yang mau terus berbagi, yang mau terus belajar menguatkan sesama, yang berlebihan menolong yang kurang, yang kuat menopang yang lemah. Bukan hanya pada awal-awal masa pandemi saja, tetapi sampai kapanpun marilah kita bangun terus hidup persekutuan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Maka dengan demikian, itu akan menjadi sebuah upaya kita membangun keimanan yang kuat. Sekali lagi, mari kita tanya motivasi kita pada saat ini. Adakah motivasi dalam diri kita? Apakah iman kita masih menjadi iman yang mau setia kepada Tuhan? Maka biarlah di sepanjang pekan keluarga ini, di sana juga kesempatan kita bersama dengan keluarga kita masing-masing menggumuli kualitas iman kita di dalam Tuhan. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku,
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan mari kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita kepada Tuhan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, anak-anak dan juga pendengar Radio Republik Indonesia, mari kita bersama-sama menyampaikan permohonan kita di dalam doa syafaat yang kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini dalam syafaat kami, kembali kami menaikkan ungkapan syukur kami sekaligus permohonan untuk keadaan saudara-saudara kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang kepadamu dalam doa, mendukung saudara-saudara kami yang sedang sakit, orang tua kami yang sudah usia lanjut, maupun saudara-saudara kami yang sedang berjuang dalam masa penyembuhan dan pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Emeritus Rossi Yohandi, Bapak Pendeta Deru Utama Noron, Bapak Tripangripto, Ibu Muriati, Ibu Rokoyah, Ibu Limwinyo, Ibu Siti Wasiah, Ibu Nani Kristiani, Bapak Iwan Siwi, dan juga Ibu Heni Heti. Tuhan yang memberkati proses pengobatan dan juga pemulihan saudara dan saudari kami, terkhusus buat mereka yang pada saat ini sedang melakukan perawatan khusus di rumah sakit. Berkatilah orang-orang yang Tuhan pakai untuk memberikan penyembuhan, dan berkatilah keluarga yang pada saat ini mendampingi saudara-saudara kami maupun orang tua kami. Pada saat ini Tuhan, kami juga bersama berdoa untuk sahabat kami yang pada saat ini sedang berproses untuk menyembuhkan dirinya dari COVID-19. Kami tahu Tuhan, COVID-19 ini dari hari ke hari angka kasusnya masih terus bertambah, seringkali juga membuat kami mengalami ketakutan, kekhawatiran, tapi biarlah kami juga belajar untuk menjaga diri dengan mematuhi protokol kesehatan. Saudara-saudara kami yang pada saat ini masih melakukan isolasi mandiri ataupun dirawat di rumah sakit, kiranya Tuhan juga yang akan memberikan semangat, penghiburan buat setiap mereka, sehingga saudara-saudara kami boleh berangsur-angsur pulih. Kami juga berdoa untuk tenaga medis yang menangani pasien-pasien baik yang COVID maupun yang non-COVID. Biarlah Tuhan juga yang memberikan semangat kepada para tenaga medis, agar dalam setiap profesi, dalam setiap pelayanan mereka, senantiasa ada sukacita Tuhan yang melimpahi mereka semua. Pada saat ini Tuhan, dalam pembukaan Pekan Keluarga Gereja Kristen Pasundan, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen. Pada saat ini di luar sana ada begitu banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga, ada begitu banyak kasus polemik rumah tangga, di mana tiap-tiap orang menjadi pribadi yang egois, pribadi yang mementingkan dirinya sendiri. Pada saat ini Tuhan, dalam pembukaan Pekan Keluarga ini, biarlah setiap kami juga dimampukan menjadi keluarga Kristen yang harmonis, yang mau belajar mendengar, yang mau belajar memahami satu dengan yang lain, dan terkhusus juga menjadi keluarga yang terus membangun kehidupan keluarga kami di dalam firman dan doa. Berkatilah Tuhan, jika pada saat ini ada saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan rumah tangga, baik di dalamnya terjadi perselisihan maupun juga jika di dalamnya ada krisis, baik krisis ekonomi, krisis keadaan dan lain sebagainya Tuhan. Tuhan yang menguatkan saudara-saudari kami. Dan jika di dalam perselisihan, di dalam pertengkaran rumah tangga ada sesuatu yang begitu berat, kiranya kasih Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk gerejamu.
merayakan 86 tahun kemandirian Gereja Kristen Pasundan. Biarlah kami sebagai warga Gereja Kristen Pasundan terus mau menunjukkan kiprah terbaik, kiprah dalam pelayanan secara gerejawi maupun juga kiprah kami dalam kehidupan keseharian baik pekerjaan dan pendidikan kami. Oleh sebab itu Tuhan mampukan kami bukan hanya menjadi pelayan-pelayan di gereja, di gedung gereja, melainkan kami juga menjadi pelayan-pelayan Tuhan dimanapun kami berada. Jangan biarkan kondisi pandemi saat ini hanya membuat kami berdiam diri dan tidak mau berbuat sesuatu. Melainkan biarlah di tengah kondisi yang sulit sekalipun, kami akan tetap menggunakan seluruh daya dan potensi kami untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami juga bersama-sama berdoa untuk pemimpin kami. Mereka yang pada saat ini menjadi pemimpin baik di tingkat eksekutif, legislatif maupun juga yudikatif, biarlah Tuhan juga yang menuntun dalam hikmat agar para pemimpin kami betul-betul dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, mengelola negara, mengelola kota, kabupaten, mengelola daerah-daerah di mana Tuhan mempercayakan mereka untuk menjadi pemimpinnya. Biar setiap kebijakan yang diambil menjadi kebijakan yang terbaik untuk orang-orang yang dipimpin oleh sahabat-sahabat kami ini. Kami juga bersama berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak yang pada saat ini sedang berjuang untuk melewati masa pandemi, terutama dalam proses pembelajaran jarak jauh. Tidak mudah anak-anak melewati ini semua, bahkan ada cukup banyak anak yang sudah mengalami tekanan, stres, dan lain sebagainya ya Tuhan. Biarlah kasih Tuhan juga mengurapi setiap anak agar anak-anak tidak kehilangan sukacita di masa-masa seperti saat ini. Berkati juga setiap orang tua yang memberikan pengasuhan, pendampingan buat anak-anak. Ada banyak kasus di mana di masa pandemi saat ini ada orang tua yang akhirnya kehilangan kesabaran dan sampai melakukan kekerasan. Jangan biarkan kondisi pandemi ini membuat relasi orang tua dengan anak menjadi rusak ya Tuhan. Tetapi biarlah kesempatan di mana kami memiliki banyak waktu untuk berinteraksi dipergunakan sebaik-baiknya. Jangan biarkan kesempatan kami berinteraksi terbuang hanya karena kami tidak ingin direpotkan atau hanya karena kami tidak ingin melakukan sesuatu yang membuat kami merasa lelah dan lain sebagainya. Melainkan biarlah kami semua bisa mempergunakan waktu terbaik kami untuk juga bisa memberikan pengasuhan dengan cinta bagi anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan, ada banyak hal yang ingin kami sampaikan, tapi inilah doa kami. Biarlah segala sesuatu yang tidak dapat disampaikan dalam kata-kata doa ini, Tuhan juga yang maha mengetahui dan Tuhan merancangkan segala yang terbaik. Maka doa ini kami sampaikan hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Dan bersama-sama kami hendak berdoa seperti doa yang Kau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya yang terambil dalam Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan hidupku semoga
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan marilah kita menaikkan doa persembahan kita kepada Tuhan. Tidak dapat dipungkiri besar kasih setiamu ya Allah, berkat yang tercurah dalam kehidupan kami, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan persekutuan kami, bahkan di tengah pandemi COVID-19 ini. Sebagai gerejamu yang memasuki usia 86 tahun, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat-Mu. Karena itu, kami mengucap syukur melalui persembahan yang kami sadari tidak sebanding dengan apa yang telah Engkau perbuat dan berikan bagi kami. Karena itu, ajarkan kami untuk terus Engkau bentuk menjadi dewasa secara rohani, sehingga mampu mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati persembahan yang terkumpul ini agar menjadi berkat bagi persekutuan dan pelayanan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, anak-anak dan juga pendengar Radio Republik Indonesia, ketika kita menjalani hari-hari yang tidak mudah, akan selalu ada godaan yang akan membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi hari ini kita terus belajar bagaimana kita tetap percaya kepada Tuhan, berlaku setia, dan senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kebaikan dan kebenaran sebagai bentuk syukur kita. Maka kini mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih sejati dari Allah serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara-saudara kini dan selamanya. Amin.